Sebenarnya ilmu itu apa sih? Ilmu berasal dari bahasa Arab alima yang berarti pengetahuan, dan kata sains yang berasal dari bahasa Latin sciodacere yang berarti pengetahuan juga. Ilmu mengandung tiga kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Ilmu harus sistematis dan berdasarkan metodologi. Dalam kajian ilmiah, apabila data yang didapatkan masih sedikit, maka data tersebut hanya bisa dipakai untuk membuat hipotesis. Jika datanya sudah cukup, maka data tersebut akan disandingkan dengan hipotesis. Dan data yang digunakan valid, maka hipotesis akan berubah menjadi teori. Jika teori tersebut sudah mencapai generalisasi, maka teori akan berubah menjadi dalil. Dan apabila teori dapat menjelaskan hubungan sebab akibat yang serba tetap, maka teori akan berubah menjadi hukum. Selanjutnya, pengertian dari pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy, pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Sedangkan menurut Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu yang dihasilkan dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Dalam filsafat, pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya. Menurut Swedi, orang pragmatis seperti John Dewey tidak membedakan pengetahuan dengan kebenaran, maka pengetahuan itu harus selalu benar. Pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu 1. Pengetahuan biasa atau common sense atau sering diartikan good sense. 2. Pengetahuan ilmu, yaitu usaha untuk mengorganisasikan common sense. 3. Pengetahuan filsafat. Jika ilmu hanya membahas satu bidang pengetahuan yang sempit, maka filsafat membahas hal secara lebih luas dan mendalam. Keempat, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui utusannya yang bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh setiap pemeluknya. Perbedaan dari ilmu dan pengetahuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti ilmu sama seperti pengetahuan. Berdasarkan sifatnya, pengetahuan bedakan menjadi 2, yaitu pengetahuan prailmiah atau pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah. Kemudian pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang sudah memenuhi syarat-syarat ilmiah. Di antaranya harus memiliki objek tertentu, harus bersistem, memiliki metode tertentu, dan sifatnya umum. Jika dalam perkembangannya, ilmu bersinonim dengan pengetahuan, tetapi dalam arti material berbeda. Oleh sebab itu, ilmu sudah pasti pengetahuan, tetapi pengetahuan belum tentu ilmu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya yang diuraikan oleh Surajio itu ada 6 zaman. Yang pertama ada zaman pra-Yunani kuno. Zaman ini manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan dan berkisar 4 juta tahun sampai 20.000 tahun ke belakang. Kemudian ada pada zaman Yunani kuno. Pada masa itu dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat. Karena bangsa Yunani pada saat itu tidak ada lagi mempercayai mitologi-mitologi. Kemudian maju pada zaman ketiga, zaman abad pertengahan para ilmuwan. Pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Kemudian pada zaman keempat disebut zaman Renaissance. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan yang lebih modern. Dan pada zaman kelima itu disebut zaman modern yang ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Kemudian ilmu teknologi pada zaman terakhir ini ada zaman kontemporer atau pada abad 20 dan seterusnya, itu pada masa sekarang, ditandai dengan penemuan berbagai teknologi tinggi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan ilmu teknologi saat ini terjadi berawal dari dunia barat dan mengakhiri pada masa kegelapan atau the dark age. Lahirlah era yang disebut sejarah Renaissance dan humanisme. Setelah itu ilmu pengetahuan yang terus berkembang, puncak dari pemikiran manusia yang disebut modern. Itu ya, ini lahirnya revolusi industri. Revolusi industri lah sebagai cikal bakal adanya teknologi yang sekarang kita gunakan. B. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Relasi yang paling ideal antara iptek dan nilai budaya serta agama tentu terletak pada fenomena pertama. Meskipun hal tersebut belum dapat berlangsung secara optimal, mengingat keragaman agama dan budaya di Indonesia itu sendiri sangat banyak. Keragaman tersebut di satu pihak dapat menjadi kekayaan, tetapi di pihak lain dapat memicu terjadinya konflik. Fenomena kedua menempatkan iptek di luar nilai budaya dan agama. Fenomena kedua ini menganggap intervensi faktor eksternal dan dapat mengganggu objektivitas ilmiah. Fenomena ketiga menempatkan nilai budaya dan agama sebagai mitra dialog yang lebih memadai dan realistis untuk diterapkan di Indonesia. Sebab iptek yang berkembang di ruang hampa nilai justru akan menjadi bumerang yang membahayakan aspek kemanusiaan. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sila pertama, memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukannya, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya. Sila kedua, memberikan dasar-dasar moralis bahwa kemanusiaan dalam mengembangkan iptek harus dengan cara yang beradab dan berdasar pada hakikat, tujuan, dan demi kesejahteraan umat manusia. Sila ketiga, mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, dan lainnya. Sila keempat, yang berarti
yang mendasari bahwa iptek itu haruslah bersifat demokratis, yang berarti ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, namun juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Contohnya, seperti ilmuwan bersifat terbuka untuk mendapatkan kritik dan saran. Sila kelima, ini menjadi dasar untuk pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, manusia dengan alam, maupun dengan lainnya. Kelima nilai dasar Pancasila ini menjadi fondasi kuat bagi bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, bahkan menemukan iptek, dengan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai syarat mutlaknya. Dari urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Yang pertama ada urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Seperti yang kita ketahui, tentu kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selalu memberikan dampak positif. Salah satu dampak negatif bagi generasi muda saat ini adalah mulai hilangnya rasa untuk mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa yang sudah tertanam sejak dahulu. Hal inilah yang disebabkan oleh globalisasi yang erat kaitannya dengan kebebasan nilai. Menurut Surajio disebutkan ada 3 faktor yang menjadi indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Yang pertama, ilmu harus bebas dari pengandai-andaian. Maksudnya itu bebas dari pengaruh luar seperti agama, budaya, politis, dan lain sebagainya. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah, karena ditujukan untuk menciptakan ilmu pengetahuan yang lebih terjamin. Yang ketiga, tidak melibatkan pertimbangan etis, karena nilai etis itu sendiri bersifat universal, sehingga berbeda dari konsep bebas nilai. Sastra Prateja juga mengemukakan bahwa kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek diantaranya adalah yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat. Karena apabila terdapat penemuan ilmu yang bertentangan dengan keyakinan agama, hal itu tidak seharusnya dipertentangkan karena antara agama dan pengetahuan memiliki logikanya masing-masing. Yang kedua, ilmu pengetahuan itu diperuntukkan untuk pengembangan kemanusiaan, sehingga hal tersebut harus dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Yang ketiga, iptek merupakan unsur yang mempersatukan budaya, yang diharapkan akan menciptakan komunikasi antar masyarakat. Yang keempat adalah prinsip demokrasi akan memerintahkan iptek ke seluruh masyarakat, karena pendidikan sendiri merupakan tuntutan bagi seluruh masyarakat. Yang kelima, kesenjangan penguasaan iptek harus dipersempit, sehingga terjadi kemerataan yang menjadi konsekuensi dari prinsip keadilan sosial. Sastra Prateja juga mengemukakan pendapatnya tentang Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek. Di antaranya adalah pertama, pengembangan iptek yang menyangkut manusia harus menghormati martabat manusia. Yang kedua, iptek harus meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun untuk di masa depan. Yang ketiga, pengembangan iptek harus membantu pemekaran komunitas masyarakat secara lokal, nasional, dan internasional. Yang keempat, iptek harus terbuka untuk masyarakat, sehingga diharapkan dapat menciptakan dampak langsung terhadap kondisi hidup masyarakat. Yang kelima, iptek hendaknya membantu penciptaan yang lebih adil antara masyarakat. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Di antaranya, pertama, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, ilmu pengetahuan dan teknologi memang berkembang secara otonom, tetapi dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal dari ilmu pengetahuan. Perkembangan awal dari iptek memang harus melibatkan nilai-nilai Pancasila, tetapi hal tersebut harus dipertimbangkan dahulu oleh para ilmuwan untuk memilih mana yang nanti mereka anggap layak untuk dilibatkan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila ini berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, terdapat aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum dikembangkannya ilmu tersebut. Aturan main inilah yang berfungsi untuk mengawasi dan mengawal agar tidak terjadi kesenjangan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Maksudnya, kita harus memandang Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi ilmu yang berkembang di Indonesia yang memerlukan penjabaran lebih rinci tentang sejauh mana nilai-nilai Pancasila yang selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil. Langsung saja yang pertama, yaitu alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat dituliskan ke dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, perubahan cara pandang manusia tentang kehidupan yang disebabkan oleh iptek. Hal ini tentunya membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam bagi bangsa Indonesia, agar tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan yang tidak sesuai.
Yang kedua, dampak negatif dari iptek yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang, yang dimana diperlukan tuntunan moral untuk para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Selanjutnya, terancamnya nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia karena perkembangan iptek yang didominasi oleh negara-negara barat. Oleh karena itu, perlu orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal itu terjadi. Selanjutnya, alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu yang pertama, generasi yang akan datang yang akan menerima resiko dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh adanya iptek. Selanjutnya, penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Yang terakhir yaitu gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Pengembangan iptek ini tentunya harus berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila juga dituntut harus terbuka akan kritik, bahkan harus menjadi sebuah kesatuan dari perkembangan ilmu yang merupakan tuntutan peradaban manusia. Selanjutnya, dinamika tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit sejak Orde Lama sampai sekarang. Para penyelenggara negara hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Sementara itu, tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas karena kapitalisme yang menguasai dunia perekonomian dunia. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih menjadi konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, konsumerisme ini menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Yang terakhir, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction, kepuasan, dan result atau hasil yang mewarnai perilaku sebagian besar kehidupan bangsa Indonesia. Hubungan antara Pancasila dengan ilmu akuntansi. Konsep akuntansi menjadikan manusia sebagai pihak pembuat sekaligus pihak pelaksana. Akuntansi tidaklah mungkin bisa dilaksanakan atau dikembangkan tanpa adanya manusia. Entitas bisnis dalam akuntansi terdorong oleh rasa serakah manusia untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini merupakan pemikiran kapitalisme. Marx dalam buku Suseno tahun 2013 halaman 22 mengungkapkan bahwa laba yang diabsorpsi oleh kapitalisme selama ini merupakan curian dari hasil kerja buruh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laba yang dihasilkan selama ini seharusnya bukan ditujukan untuk keperluan pemilik dan investor semata, namun juga kepada manusia yang telah bekerja demi kepentingan perusahaan. Dengan memahami sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, maka akuntansi tidak boleh memandang satuan uang sebagai tolak ukur utama, tapi juga bertujuan untuk membentuk pribadi menjadi manusia humanis. Sekian, terima kasih. Kesan kami selama belajar pada mata kuliah pendidikan Pancasila itu, yang pertama menarik, dan itu sangat fun banget, karena pembawaan dari Bapak Prasasti Adi Saputra itu sangatlah membuat kita tersenyum-senyum pada mata kuliah itu berlangsung ya. Kemudian yang kedua adalah materi yang diupload ke YouTube. Itu sangat berguna banget karena ketika kita mengalami hal yang tidak mengerti atau malah jadi kebingungan, kita bisa menonton kembali di YouTube di channelnya Bapak Prasasti Adi Saputra. Yang ketiga adalah ujian menggunakan kuisis pada saat UTS. Itu merupakan hal yang menarik karena satu-satunya mata kuliah pada saat UTS menggunakan kuisis itu adalah mata kuliah pendidikan Pancasila. Itu sangat menarik banget karena menguji pengetahuan kita sama kuliah daring sama setengah semester, diuji dengan melakukan kuisis dengan batasan waktu dan banyaknya soal. Mungkin itu Pak dari kesan dari kelompok kami. Mungkin itu saja kesan dari kami Pak selama pembelajaran pada mata kuliah pendidikan Pancasila itu dari awal semester hingga akhir semester 1 ini. Semoga pembelajaran yang Bapak berikan dapat berguna bagi kami pada suatu saat nanti. Dan semoga waktu dan tenaga yang Bapak berikan dapat dibalas berupa amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dari kami Pak jika ada salah ucap maupun perbuatan yang tidak menyenangkan kepada Bapak. Sekian dan terima kasih.